Halo guys, balik lagi sama aku Agus Arta. Yang pada video kali ini aku bakal jawab dari salah satu komen pada video aku. Dia ini bilang, "Kak, tips belajar SKD dong, soal apa saja yang keluar di TWK, TIU, dan juga TKP." Mungkin di video kali ini aku nggak bisa kasih tahu ya soal apa aja yang keluar, karena itu banyak banget dan aku juga udah agak lupa. Nanti mungkin kalau kita bahas soal SKD, aku bakal pecah ya di video-video berikutnya. Kalau kalian setuju, bisa komen di bawah video ini ya. Dan di video kali ini mungkin aku bakal kasih tahu gimana sih caraku jawab soal SKD pada saat tes kemarin supaya bisa lolos passing grade dan tentunya lolos perankingan. Sebelum aku jelasin, aku mau disclaimer dulu kalau tahun kemarin di tahun 2021 aku pada saat itu total soal SKD-nya berjumlah 110 soal dan itu sudah tergabung. Yang masuk di dalamnya ada TWK itu sebanyak 30 soal, lalu ada TIU 35 soal, dan juga ada TKP sebanyak 45 soal. Dan untuk waktu pengerjaannya sendiri itu seluruh soal totalnya 100 menit. Jadi ini ibarat kata kalian itu harus bisa mengerjakan satu soal dalam waktu kurang dari 1 menit. Jadi kalian harus melakukan manajemen waktu dengan baik supaya semua soalnya dapat terjawab. Langsung saja aku masuk ke tips jawab soal SKD versi aku. Jadi ini bebas ya, kalian itu boleh ikut atau enggak. Siapa tahu juga kalian punya versi kalian sendiri. So, kalian bisa lakukan yang mana menurut kalian cocok dan nyaman buat kalian. Tips yang pertama, kalau aku kemarin itu mulailah menjawab soal TKP. TKP itu kan soalnya berjumlah 45 ya. Jadi biasanya soal TKP itu ada di urut nomor soal 66 sampai dengan 110. Dan kemarin untuk passing grade di TKP itu minimal skor kalian adalah 166 poin. Dan di TKP aku mau kasih tahu itu tidak ada jawaban benar atau salah, yang ada hanyalah jawaban dengan poin terendah dan juga tertinggi. Kalau terendah kemarin adalah 1 poin dan untuk tertingginya itu jawaban benar 5 poin. Jadi kalian bisa memilih jawaban yang mana memiliki poin paling tinggi. Jadi kalau bisa kalian itu minimal menjawab soal 34 dengan skor maksimal 5 supaya kalian itu bisa passing grade. Dan tips dari aku untuk menjawab soal TKP ini adalah kalau bisa kalian itu baca soalnya sekali saja, tapi kalian itu paham tentang konteks soal dan juga jawaban yang diberikan. Kalau kalian bingung, jangan paksakan untuk kalian jawab soal itu, karena nanti kalian akan menghabiskan banyak waktu dan tentunya kalian juga akan semakin bingung. Jadi saran dari aku, skip aja dulu soal yang kalian itu merasa bingung, nanti kalian bisa coba kerjakan lagi di akhir jika waktunya masih tersisa. Tips yang kedua, kalau kalian sudah selesai mengerjakan TKP, itu kemarin tips dari aku adalah kalian kerjakan TIU. Nah, TIU ini kan jumlah soalnya itu 35 ya, dan biasanya soal TIU itu ada di rentang nomor 31 sampai dengan 65. Dan untuk TIU kemarin itu passing grade-nya 80, untuk jawaban benar itu poinnya 5, dan untuk yang jawaban salah itu tentunya poinnya 0. Dan di sini minimal kalian kalau bisa itu menjawab soal 16 dengan yakin gitu ya bahwa itu sudah jawaban yang benar dan supaya kalian bisa lolos passing grade. Dan untuk TIU ini tips dari aku sama aja sebetulnya kayak jawab soal TKP tadi. Itu kalau kalian nggak bisa, jangan dipaksa untuk jawab gitu. Jadi pilihlah atau carilah soal yang kalian itu bisa jawabnya. Kalau nggak, skip dulu, nanti bisa dikerjakan di akhir kalau masih ada waktu. Tips atau step yang ketiga, kalau kalian sudah mengerjakan soal TIU, selanjutnya kalian kerjakan soal TWK. Dan soal TWK ini di rentang nomor 1 sampai dengan 30 yang ada 30 butir soal, dan untuk passing grade minimal itu 65 poin. Jadi kalian diusahakan untuk minimal jawab 13 soal dengan jawaban yang benar supaya kalian itu bisa lolos passing grade. Dan untuk TWK juga kalau kalian salah itu poinnya 0, kalau benar itu dapatkan 5 poin. Dan kalau di tes aku kemarin itu sebetulnya soal TWK ini tuh nggak beda jauh kayak soal TKP, cuman TWK ini lebih ke kebangsaan gitu, tentang 4 pilar negara Indonesia.
Dan tipsnya juga hampir mirip. Kalau kalian itu merasa bingung di soal TWK ini, skip dulu. Jawablah pertanyaan yang kalian itu pasti dan yakin benar, karena nanti kalian bisa kerjakan di akhir kalau masih ada waktu. Lalu untuk tips atau step yang keempat, di sini kalian bisa ulangi lagi step 1, 2, 3 yang tadi aku jelasin, tapi dengan catatan kalian harus bisa menjawab semua soalnya. Walaupun kalian itu ada yang bingung atau nggak yakin, nggak apa-apa, jawab aja dulu, setidaknya terisi di kolom jawaban. Dan untuk jawaban yang memang kalian nggak yakin, wajib kalian catat supaya kalian itu tahu nih, yang mana-mana aja jawaban yang kalian sudah yakin dan juga yang masih kurang yakin. Lanjut kita ke step yang kelima atau step yang terakhir. Ini tuh lanjutan sebetulnya dari step yang keempat. Dan kalian bisa melakukan step yang kelima ini kalau tentunya masih ada waktu. Kalian bisa gunakan untuk make sure gitu ya, lebih yakinkan terhadap jawaban yang mungkin kalian itu kurang yakin. Ya memang sih kalau kalian itu kan bisa bilang, "Kak, saya kan nggak yakin kak, gimana saya mau lebih meyakinkan jawaban yang saya pilih?" Memang betul, tapi setidaknya kalian itu jawab seluruh soal di SKD ini. Walaupun kalian nggak yakin, kalian bisa pilih aja gitu, nggak apa-apa salah satu soal yang memang mendekati atau benar-benar menurut kalian itu jawaban yang paling tepat. Karena di SKD ini aku mau kasih tahu juga teman-teman, nggak ada poin minus. Jadi kalau ada jawaban yang ragu yang kalian jawab itu, kalau betul juga syukur ya, kita bisa dapat poin tambahan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena itu tidak akan membuat nilai kalian minus. So, penting banget untuk jawab aja seluruh pertanyaan di soal SKD ini. Siapa tahu skor kalian juga bisa tertolong dari jawaban kalian yang mungkin kalian nggak yakin. Oke, mungkin itu tips yang aku lakukan kemarin pada saat menjawab soal SKD. Dan untuk menyempurnakan seluruh tips itu adalah kalian harus memperbanyak latihan soal dan rajin untuk mengikuti tryout. Ada banyak banget tryout gratis yang bisa kalian ikuti. Kalian scroll aja di Instagram, itu kalian jangan scroll yang aneh-aneh dulu kalau kalian mau mendapatkan skor tinggi di SKD ini. Karena dengan kalian rajin latihan ikut tryout, kalian itu akan merasa terbiasa begitu tes nanti. Dan ini juga dapat membantu kalian atau belajar memanajemen waktu sehingga kalian itu merasa santai dan enjoy serta dapat mengerjakan semua soalnya dengan yakin dan penuh percaya diri. Oh ya, kalau kalian setuju untuk aku bahas soal SKD, TWK, TIU, atau TKP untuk kita belajar bareng di sini, kalian bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Like dan share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.